Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dirgahayu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, angkatan ke-39 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat pula beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, terbentuknya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pada saat itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, dan dalam pertemuan itu pula disepakati berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. PI jualah yang mempelopori kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Ketiga, Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda I ini, dia dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda, diantaranya Jong Java, Jong Sumatera Nembon, dan Jong Ambon. Keempat, Kongres Pemuda II. Pada 27–28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Kelima, terbentuknya BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada selaku pimpinan kependudukan Jepang di Jawa, dia membentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan nama BPUPKI. Terakhir adalah PPKI. PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Kemudian 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan Indonesia, di mana meliputi 1. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945, yang setelah dirancang, undang-undang tersebut disampaikan kepada PPKI dan kemudian diperiksa ulang. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ada daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan, yang di kemudian hari memberikan nilai-nilai imperatif bagi pemerintah pada masa kemerdekaan, dan bahkan dari hasil tersebut menumbuhkan rasa persatuan di dalam diri masyarakat Indonesia. Terakhir adalah NKRI. NKRI tidak dapat dipisah dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi inilah, maka Indonesia bisa menyatakan kepada dunia luar bahwa pada saat itu telah terbentuk negara baru, yaitu NKRI. Berdirinya suatu negara tidak luput dari adanya lambang-lambang yang menjadikan ciri khas dari negara itu sendiri. Lambang-lambang negara Indonesia meliputi 1. Bendera. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya, di mana diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara itu sendiri adalah tekad,
sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai bela negara ini terdiri atas 5 nilai dasar, di mana di dalamnya ada 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Terakhir, aktualisasi bela negara bagi ASN, di mana nilai-nilai bela negara yang bisa diterapkan beberapa hal itu di antaranya. Yang pertama, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hasil guna, dan santun. Terakhir, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.